Ini kita dapat berkumpul dalam rangka musrenbangdes ataupun musyawarah perencanaan pembangunan desa berkaitan dengan rencana tahun 2024, merencanakan dengan tim yang mana melihat situasi dan kondisi keadaan lingkungan jalannya sudah pada rusak. Seperti apa nanti sekiranya para wisatawan itu tertarik untuk mampir di lapak-lapak milik masyarakat yang tentu hibah dari atau perhatian kepedulian Undip terhadap masyarakat. Dan lulusan sana kalau mau kerja monggo, kalau melanjutkan harapannya di Undip lagi, diantaranya nanti adalah dukungan dan kerja keras Pak Retno para dosen bagaimana di Undip di Bandar ini ada Fakultas Jurusan Industri. Yang kedua, akuntabel, bahwa dana itu dapat dipertanggungjawabkan karena sumbernya jelas dari Kementerian Keuangan, transfer langsung ke rekening desa, dan desa itu menggunakan berdasarkan prioritas penggunaan dana desa 2024. Ini kita bahas 2024. Yang saya hormati Pak Jamal Bandar, Mas Riki, yang saya hormati Pak Nanti, Pak Polsek Bandar, banyak mewakili, yang saya hormati Pak Kepala Desa Kubrek, beserta jajarannya, Bapak Ibu, warga atau tokoh masyarakat atau lembaga yang hari ini hadir pada kesempatan RKPDes yang membakar ini. Nah, kita mulai dengan rekam jejak Undip Batang, khususnya di Desa Tumrep kepada Ibu. Tanggal 26 April tahun lalu ya, kepada Ibu bersosialisasi dengan Kepala Desa Pak Najib ya di Balai Desa, menyampaikan izin dan alhamdulillah diizinkan oleh Bapak Besaran Tumrep terlebih dulu, baru nanti mikir daerah lain. Setelah Tumrep itu nama maju, nampak sudah lebih baik daripada sebelum ada Undip, barulah kita boleh mengembangkan yang lain. Itu komitmennya Bapak Rektor Universitas Diponegoro. Ini adalah pengembangan dari akademisi kami Undip ya, mahasiswa dan dosen juga produk asli unggulan Desa Tumrep, yaitu gula aren cair kepada ini. Ya, ini kalau dalam tataran nasional itu seperti komoditas unggulan nantinya di bidang ketahanan pangan. Kita tahu sendiri selama bertahun-tahun belakang itu gula itu impornya luar biasa kepada ibu ya. Pernah dengar di berita ya? Kok bisa Indonesia itu kan tanahnya Lok Jenawi. Bahkan zaman dulu Belanda itu pabrik-pabrik gula itu di sepanjang kereta api itu banyak sekali. Tapi kenapa setelah ditinggalkan para penjajah malah kita impor gulanya itu luar biasa? Nah dari situ kita coba mencari opsi untuk mengurangi impor itu gula aren cair nanti, di mana diusahakan harga produksi dan modalnya itu tidak lebih mahal daripada gula pasir, sehingga memiliki keunggulan kompetitif ke depannya. Nanti ada tahapan-tahapan bisnis yang harus dijalani agar gula ini menjadi diterima oleh masyarakat luas, bukan hanya di Batam saja. Nah, ini proses pembangunan awalnya, kemudian ini pengamatan dan observasi pembuatan oleh mahasiswa kami, kemudian ini proses pembuatan resep kepada Ibu, dan ini sudah kami patenkan melalui Universitas Diponegoro, sehingga resep ini tidak boleh digunakan oleh pengolah gula aren lain di entah di mana pun, di Batang maupun di tempat lain. Kita awalnya membuat 3 resep di dalam sebuah botol seperti ini, lalu kita uji terlebih dahulu ke para narasumber yang ada di desa. Kemudian kita konfirmasi di coffee shop kepada Ibu di Kota Pekalongan. Bapak, ini kalau ada gula-gula seperti ini atau variasi gula seperti ini, apakah diterima oleh konsumen coffee shop? Itu rencana kita membidik bisnis to bisnis kepada Ibu. Jadi ini kita gula cair itu bukan dijual ke perorangan saja, coffee shop, dan mungkin bisa masuk ke hotelan apabila produk itu sudah kita sertifikasi layak edar, kita BPOM-kan, kita halalkan, kita sertifikasi macam-macam SNI dan lain-lain. Setelah produk itu dirasa masyarakat menerima, kita adakan pelatihan massal di Balai Desa pada
November 2022 melibatkan BUMDes dan juga PKK Tumbak. Kemudian setelah pelatihan massal, produknya di launching di kampus PSDK Batam pada tanggal November 2022. Ini di depan petinggi UIN maupun petinggi pemerintah Kabupaten Batam. Nah, ini kontribusi rekam jejak Batam di tingkat kabupaten ya kepada Ibu. Kita sering koordinasi bersama Bapelitbang Batam. Kemudian ini di Dandim kemarin acara apa ya, informan ya, pengumpulan informasi dari Dandim. Kemudian Optim maksud kami. Kemudian ini adalah kontribusi di bidang pajak. Prodi kita pajak kepada Ibu. Kita kemarin menyesuaikan NJOP yang ada di PBB Bapak Ibu semua. Jadi harganya disesuaikan, mana yang dekat dengan KIP, mana yang dekat dengan BIP, mana yang lebihnya harga per meter persegi masih tetap, itu ditetapkan dalam kajian NJOP ini. Ini hasil kita melakukan survei, kemudian dibahas melalui pembahasan kajian yang nantinya akan menjadi dasar perubahan Raperda ya. Nah, kemudian ini adalah rapat koordinasi dengan Kepala Dispermatis Batam, Bapak Rusmanto. Aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dimenangi oleh Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri ini, untuk menyatukan pentahelix, Bapak Ibu, pentahelix tahun 5. 1. Akademisi, 2. Pemerintah, 3. Badan atau pengusaha, 4. Komunitas atau kelompok UMKM atau masyarakat, media massa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masing-masing pihak. APBN persennya itu kemana, ada yang tahu? 20% itu berarti dari 5, satunya itu untuk siapa? Pacaran. Untuk pendidikan. APBN itu sekian ribu triliun, 20%-nya hanya untuk pendidikan. Akhirnya Mas Menteri harus berpikir, ini 20% mau digunakan untuk apa? Uangnya rakyat semua ini. Akhirnya terbentuklah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam hal ini skopnya mahasiswa itu belajar itu jangan hanya di kelas, tapi terlibat dalam ekosistem pemerintahan dan bisnis yang diskemakan, salah satunya dalam kami bersedia membangunkan menyelesaikan masalah yang ada di desa. Tapi kami tidak mahasiswa kami untuk praktek, tapi tetap dalam bimbingan kami. Perihal kemudian peralatan atau apa-apa yang digunakan, Kemenristek Dikbud itu bersedia. Mungkin itu ya kepada Ibu gambarnya seperti itu. Keuntungan jangka pendek maupun keuntungan jangka panjangnya. Sebelum saya tunjukkan, saya mengucapkan closing statement ya. Semangatnya Bapak dari Kusuma membangun tanah kelahiran desa itu seperti membangun keluarga. Biaya hidup digunakan untuk tunaikan, tabungan juga sudah disisihkan. Mari investasi desa yang aman, hidup masyarakat lebih baik di masa depan. Desa Tumbek Jaya. Terima kasih Bapak Ratino Samudro untuk pemaparan yang sangat luar biasa. Partai jodoh dan sebagainya. Tapi keberlanjutannya free. Nah, ini yang penting, makanya perlu dilakukan suatu penelitian yang detail. Makanya di Pak Dewi menyampaikan untuk menyiapkan desa wisata Tumbek ini kita butuh apa yang kita tahapannya dilakukan. Tidak bisa langsung kita ngundang bupati atau mungkin siapa umumkan ya, mesti buat di dalam itu. Saya kemarin dengan Forum Film itu datang ke Karanganyar. Saya lupa desanya Mas. Itu desa wisata. Saya tanya ke Pak Lurah, saya tanya saja, Pak, ini tirang tahunnya, ternyata 5 tahun. 5 tahun. Itu sederhana, itu cuma hutan, kemudian disiapkan tempat, nanti dihubung-hubungkan aja. Kebetulan itu ada candi, namanya Candi Suku, ya. Kemudian di situ ada kawasan yang dihutankan, kemudian dibangun jalan dan bukan aspalan. Insya Allah memang saya mengusulkan, termasuk yang dari Kazakan lain pun bolak-balik di Musrenbang Kabupaten dan sampaikan. Karena waktu selimpangan itu nyenggol di tengah nanti, alhamdulillah sekarang sudah dilebarkan terlebih lebih. Dan itu pun kami sampaikan lagi, Pak, kalau bisa dilanjut ke selatan,
Nah, tadi saya telepon langsung pada Pak Kabid di belakang. Saya cek dan insya Allah nanti di tahun yang akan datang usulan, karena itu bantuan ya, bantuan provinsi, usulannya 12 M. Insya Allah nanti sampai ke tempat wisata, insya Allah kalau memang bisa di ACC sampai ke selatan di tempat wisata pelebaran jalannya. Secara otomatis menarik wisata-wisata yang melakukan akses jalan. Ibu-ibu ini bisa makan ya, ibu. Monggo, Bu Soma. Kalau ada usulan. Ini aku mau tanya Pak, itu bahan bakunya Pak, tapi saya lupa apa dari aren atau dari gula pasir bahan bakunya. Satu itu, terus ada lagi. Nah, itu cuma itu Pak. Tanya yang banyak boleh. Sama-sama dong. Bahan bakunya dari saya punya kotak, cuma saran untuk pengambilan itu kurangnya itu masih berlangsung hadir ataupun kemudian terima kasih Bapak itu. Bapak. Jadi bahan baku yang dibeli sesuai kesepakatan dengan Bapak di sana, mereka yang memang pekerjaan atau pencariannya sehari-harinya gula aren itu kalau dibeli mentah itu dia akan kehilangan kesempatan ya Pak. Wah, jadi itu dia sekretari itu jadi menggelontor itu Pak berbeda di mungkin mulai, tapi mungkin harus kita masukkan seperti soal organisasi untuk bisa ikut dalam pertumbuhan usaha. Dalam arti usaha itu juga tidak besar, tidak lupa dengan para sampai dan dapat. Orang ada misalnya skema tadi yang saya bilang sebelumnya namanya usaha tadi. Yang kedua, terima kasih Bapak atas pertanyaan. Ini ada yang lain? Bapak ada yang Sudah jalan dengan baik dan lancar, masih banyak yang bertahan di selesai. Terima kasih sekali atas partisipasi aktif panjenengan semua. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pada hari ini dan yang panjenengan usulkan semuanya bisa terrealisasi dan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, untuk menutup acara pada hari ini mengucapkan bersama bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.